dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Kami di sini beranggotakan 2 orang. Yang pertama dia Mesak dengan NIM 2403011. Dan yang kedua saya sendiri Sirmawati Runesi dengan NIM 2403030. Judul materi pendekatan teori behavioristik menurut Albert Bandura dalam penerapannya pada pembelajaran di SD. Latar belakang pendidikan di sekolah dasar atau SD merupakan fondasi penting dalam membentuk suatu pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif, dan guru juga perlu memahami teori-teori belajar yang dapat dijadikan sebagai paduan utama untuk merancang dan melaksanakan suatu kegiatan belajar mengajar. Dan salah satu teori yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia pendidikan adalah teori behavioristik. Teori behavioristik dapat menekankan bahwa perilaku pembelajaran peserta didik dapat dibentuk melalui stimulus dan respon, serta dapat diperkuat dengan adanya penguatan atau hukuman. Dalam konteks ini, pembelajaran dapat dipandang sebagai hasil dari interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Albert Bandura sebagai tokoh pengembangan teori belajar sosial yang berakar melalui sebuah pengamatan dan peniruan. Menurut Bandura, peserta didik di usia sekolah dasar cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitar mereka, terkhususnya guru, teman sebaya, maupun figur yang mereka anggap dikagumi. Oleh karena itu, sebagai seorang guru SD tidak hanya berperan sebagai penyampaian materi, tetapi juga sebagai model yang perilakunya dapat ditiru oleh peserta didik. Dalam penerapan di SD, pendekatan behavioristik dapat digunakan untuk membentuk sebuah disiplin, menanamkan kebiasaan positif, serta melatih keterampilan sosial anak. Dan dengan demikian, penerapan teori ini diharapkan dapat membantu guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, dapat menanamkan nilai-nilai karakter dan meningkatkan hasil belajar siswa secara optimal. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran teori behavioristik Albert Bandura melalui proses observasi dan modeling dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang kedua, apa peran guru sebagai model atau teladan dalam membentuk perilaku dan sikap positif peserta didik di sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana penguatan dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar peserta didik di sekolah dasar berdasarkan teori Bandura. Pembahasan yang pertama, penerapan teori behavioristik Albert Bandura dalam pembelajaran di sekolah dasar dapat dilihat melalui proses observasi atau pengamatan dan modeling atau peniruan. Bandura menjelaskan bahwa anak tidak hanya belajar melalui pengamatan langsung, tetapi bisa juga dengan pengamatan perilaku orang lain dan menirunya. Proses ini sangat relevan bagi peserta didik SD yang masih berada terhadap perkembangan konkret, di mana mereka cenderung mencontohi perilaku guru dan teman sebaya mereka. Dalam praktik pembelajaran, guru berperan penting sebagai model utama yang ditiru oleh siswa. Misalnya, ketika guru menunjukkan cara membaca dengan intonasi yang baik dan tepat, menulis huruf dengan benar, atau bahkan bersikap sopan. Dan dari hal inilah siswa dapat memperhatikannya dan dapat meniru hal tersebut. Dengan demikian, dari perilaku guru yang konsisten, disiplin, positif, ini akan menjadi stimulus yang mempengaruhi respon belajar siswa,
Sedangkan penerapan modeling dapat dilakukan melalui strategi pembelajaran kolaboratif seperti meminta siswa yang sudah memahami materi untuk dapat mendemonstrasikannya di depan kelas, dan teman-temannya yang lain akan belajar melalui pengamatan terhadap proses tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip vicarious learning atau belajar melalui pengalaman orang lain. Agar proses observasi dari modeling lebih efektif, guru perlu memberi penguatan berupa pujian, penghargaan, atau pengakuan atas usaha siswa. Penguatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar, akan tetapi memperkuat perilaku positif yang diinginkan. Pembahasan yang kedua, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai model atau teladan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Anak-anak belajar banyak hal bukan hanya dari instruksi langsung, tetapi melalui proses observasi terhadap orang lain. Dalam hal ini, guru merupakan figur sentral yang menjadi rujukan bagi peserta didik dalam mencontoh sikap, kebiasaan, maupun keterampilan. Di lingkungan SD, peserta didik masih berada pada tahap perkembangan yang kuat yang dipengaruhi oleh sekitar. Guru yang bersikap disiplin, jujur, sopan, rajin, bertanggung jawab akan mendorong siswa untuk meniru perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika guru membiasakan mengucap salam, menjaga kebersihan kelas, atau berbicara dengan santun, guru juga berperan dalam mengarahkan perilaku sosial anak. Ketika guru memberikan sikap toleransi, kerjasama, dan empati terhadap siswa, maka akan belajar bagaimana bersikap terhadap orang lain. Guru juga sebagai model tidak hanya mempengaruhi aspek perilaku, tetapi juga membentuk motivasi dan sikap positif dalam belajar. Guru yang antusias mengajar, memberi semangat, serta menunjukkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas akan menular kepada siswa. Dengan demikian, peran guru sebagai teladan bukan hanya sekedar menyampai materi, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kebiasaan yang baik. Sehingga guru SD perlu menyadari bahwa setiap tindakan, ucapan, dan sikap yang ditampilkan di kelas maupun di luar kelas akan menjadi contoh yang diamati dan ditiru oleh siswa. Peran teladan inilah yang menjadikan guru sebagai agen penting dalam membentuk perilaku dan sikap positif peserta didik sejak dini. Pembahasan yang ketiga, penguatan atau reinforcement menurut teori Albert Bandura berfungsi sebagai pendorong yang membuat siswa termotivasi untuk mengulangi perilaku yang dianggap positif. Di sekolah dasar, hal ini terlihat jelas karena anak-anak masih berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan apresiasi langsung dari orang dewasa, khususnya guru. Ada beberapa contoh penerapan penguatan di kelas. Yang pertama, penguatan positif langsung, contohnya ketika guru memberi pujian kepada siswa. Dan yang kedua, penguatan positif tidak langsung, contohnya ketika siswa mendapat hadiah atau tepuk tangan karena berhasil menjawab soal dengan benar. Dan yang ketiga, penguatan negatif, contohnya ketika siswa yang biasanya mengulang latihan berhitung karena sering salah, suatu hari berhasil menjawab benar. Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa penguatan mampu menguatkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik siswa. Mereka merasa usaha belajarnya dihargai sehingga timbul rasa percaya diri, semangat untuk mengulang keberhasilan, dan akhirnya meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, penguatan atau reinforcement bukan hanya sekedar hadiah atau hukuman, tetapi sebuah strategi penting yang mampu membentuk kebiasaan belajar positif, menumbuhkan motivasi berprestasi, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar siswa di sekolah dasar.
Kesimpulan, penerapan teori behavioristik Albert Bandura dalam pembelajaran di sekolah dasar sangat relevan karena sesuai dengan karakteristik perkembangan anak yang banyak belajar melalui pengamatan dan peniruan. Melalui proses observasi dan modeling, peserta didik meniru perilaku guru maupun teman sebaya sebagai contoh nyata dalam belajar. Peran guru sebagai model atau teladan sangat penting karena setiap sikap, ucapan, dan tindakan guru akan memengaruhi pembentukan perilaku, sikap positif, serta karakter siswa. Pengetahuan atau reinforcement baik secara langsung maupun tidak langsung terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Penguatan positif seperti pujian, hadiah, atau penghargaan, serta penguatan negatif berupa penghapusan konsekuensi yang tidak menyenangkan, mendorong siswa untuk mengulangi perilaku yang diharapkan. Dengan cara ini, siswa tidak hanya termotivasi secara akademik, tetapi juga berbentuk disiplin, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar yang baik. Teori Bandura memberikan landasan praktis bagi guru SD dalam membentuk perilaku, menanamkan nilai positif, serta meningkatkan prestasi belajar siswa. Melalui teladan yang baik dan penguatan yang tepat, proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan pemahaman akademik, tetapi juga membentuk karakter dan motivasi belajar yang berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom.